Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teman Kode. Pada seri tutorial bagian 6 ini, saya akan melanjutkan dari seri tutorial yang sebelumnya. Pada seri tutorial bagian 6 ini, saya akan membuat untuk manajemen user. Manajemen user ini nanti akan digunakan untuk akses login ke sistem, begitu ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti seri tutorial sebelumnya, nanti bisa cek link videonya di deskripsi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Pertama kita buka aplikasi yang seperti biasa ya. Oke, kita buka localhost/app kasir. Oke, kita login dulu. Oke, kemarin kita sudah membuat untuk manajemen toko. Kemudian sekarang kita akan membuat satu menu lagi di bawahnya ini untuk manajemen user. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya. Kita langsung ke view ya, view, terus ke menu. Nah di sini kemarin kita sudah buat manajemen toko, ini kita copy aja, kita ganti namanya adalah manajemen user. Oke, kita pada bagian link ini kita ganti ininya adalah user. Ini adalah controller user. Oke, kita cek dulu di aplikasinya sudah nambah apa enggak. Nah, di sini sudah ya. Tapi di sini belum bisa, artinya pick not found karena kita belum membuat controller user. Oke, kita ganti dulu icon ini ya, icon dari menunya biar kelihatan lebih bagus. Kita kembali ke template-nya admin LTE. Kemudian kita cari di menu UI elemen, kemudian icon. Nah, di sini kita cari icon untuk usernya. Mana ya? Oke, kita cari barang-barang. Ini ya. Kita pakai yang ini aja. Ini di copy. Kemudian kita gantikan di bagian ini. Oke, save, kita coba cek. Oke ya, di sini icon menunya sudah ganti. Nah, sekarang kita membuat controller untuk usernya. Oke, ini di close saja. Kemudian kita arahkan ke menu folder controller. Nah, di sini kita new file baru. Kita buat namanya adalah user. Oke, jangan lupa dikasih ekstensi .php.
Oke, seperti biasa kita tuliskan script PHP. Nah, di sini kelas user extend CI controller. Nah, di sini kita buat function baru, public function yang namanya adalah index. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini ya, seperti biasa. Jadi variable isi content sama dengan ini saya mau manggil di folder user, nama filenya adalah view user. Nah, ini untuk folder user, file view user ini belum kita buat ya, nanti kita buat. Nah, di bawahnya ini judul ya, kayak isi di sini judulnya mau dikasih nama apa? Data user. Kemudian kita load view dashboard variable isi. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Katanya di sini tidak dapat mengeload file view user yang ada di dalam folder user. Kenapa? Karena kita memang belum membuat file ini ya. Oke, selanjutnya kita sekarang buat di dalam folder view. Kita buat folder baru yang namanya user. Di dalam folder user ini kita buat nama file baru yang namanya adalah view user. Nah, ini disimpan dengan ekstensi .php. Oke, coba kita sekarang tes lagi. Nah, ini sudah tidak error ya. Artinya ini sudah berhasil mengeload isi dari ini. Jadi sudah berhasil mengeload file yang namanya view user yang ada di dalam folder user yang ada di dalam folder views. Oke, selanjutnya kita akan membuat view seperti ini ya, view tuku seperti ini. Mungkin kita kopikan aja ya biar enggak lama-lama. Ini adanya di menu view, di folder view, terus toko di view toko. Oke, kita perkecil dulu. Kita ambil dari tabel ini ya, sampai ke mungkin sampai sini aja. Ini dipastekan ke file view user. Oke, jangan lupa kita buat seperti ini. T-body. Ini kita tutup slash tabelnya, kemudian kita tutup lagi yang bagian div. Oke, seperti ini. Kalau kita jalankan aplikasinya sekarang, ketika klik menu manajemen user, tampilannya akan seperti ini. Tapi ini di bagian
kolomnya ini kita sesuaikan dengan isi tabel user ini, tabel user yang kemarin kita sudah buat. Di tabel user ini ada yang namanya id user, toko, username, password, kemudian level. Oke, mungkin di sini nomor, terus ini username ya, username, terus ini password, terus di sini level, kemudian di sini nama toko. Karena nanti di user ini kita akan membuat multi level atau multi outlet, multi toko. Jadi nanti user ini akan dibuat untuk toko yang mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini di tabel data ini kita ganti ya. Ini kita memanggil yang bagian judul ini. Jadi ini dihapus seperti ini, kemudian kita panggilnya dengan ya p variabel judul. Oke. Nah, di sini data user. Oke, sekarang kita akan membuat tombol untuk input ke tabel user. Oke, seperti biasa kita buat tombol ya. Mungkin kalau seperti ini row, kemudian call, buat kelas call md12. Nah, kemudian di sini saya buat button, tipenya button, kelasnya sama dengan btn primary, btn md. Kemudian di sini data toggle sama dengan modal, kemudian data target sama dengan tambah user, kemudian nama tombolnya adalah tambah user. Oke, sekarang kita cek hasilnya, refresh. Nah, ini sudah ada ya. Tinggal sekarang kita kasihkan BR biar dia ada jarak ke tabelnya, biar nggak terlalu mepet. Oke, kita akan tambahkan icon seperti biasa. Iconnya yang ini ya. Ini kopikan aja, kemudian tambahkan di sini. Kelas. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita atur spasinya. Jadi diatur spasinya. Kalau masih kurang, kita tambahkan NBSP. Seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, sudah. Oke, sekarang kita buat tambah usernya, modal tambah user. Buatnya di mana? Kita mau buatnya di sini. Ini kasih komentar aja biar nggak bingung, batas tabel gini aja.
Kemudian di sini kita buat kelas yang namanya adalah modal feed, terus ID-nya yang ini ya, tambah user. Kita copy aja dari sini. Nah, oke, selanjutnya kita buat kelas yang namanya adalah modal dialog. Kemudian buat lagi kelas dengan nama modal konten. Kemudian buat lagi kelas dengan nama modal header. Kemudian di dalamnya sini kita buat button yang tipenya adalah button, terus kelas close. Nah, di sini data dismiss sama dengan modal, area label sama dengan close. Oke, kemudian di sini kita buat seperti ini, span, terus area hidden sama dengan true. Kemudian di sininya kita kasih times. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini sudah modalnya sudah keluar ya. Oke. Kemudian di sini buat seperti ini ya. 4 modal kelas sama dengan modal title tambah user. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah keluar. Oke, selanjutnya di sini kita buat form. Dalamnya sini kita buat kelas row. Di dalamnya lagi kita buat kelas call md12. Nah, di dalamnya sini buat kelas dengan nama box body. Baru di dalam sini kita buat label yang kelasnya adalah call md3. Kemudian buat kelas lagi dengan nama control label. Nah, seperti ini. Namanya ini adalah, kita cek dulu, namanya dia adalah username. Kemudian di sini kita buat kelas call md sama dengan label 9. Nah, kemudian di sini buat input, kemudian kelas baru namanya adalah form control.
Jangan lupa diisi name-nya adalah username. Harus sama dengan yang di sini, username. Oke, kita coba dulu. Refresh. Nah, oke, username ini tidak boleh kosong, jadi tambahkan required. Kemudian di labelnya ini kita buat kasih tanda merah ya, yang artinya itu bawah harus diisi. Ini color red. Kemudian jangan lupa tutup /1-nya. Oke, sekarang kita cek. Oke, kita di sini kasih tanda bintang ya. Refresh. Nah, di sini. Ini username. Oke, kita buat satu lagi. Nah, tinggal kita ganti yang bawah ini adalah password. Jangan lupa untuk tipenya diganti juga dengan password. Name-nya juga diganti password. Ini juga tidak boleh kosong. Oke, kita cek lagi. Nah, kita kopikan lagi. Sekarang kita buat yang untuk level. Nah, di level ini bukan input type, tapi levelnya ini kita buat menggunakan drop down. Jadi select name yang namanya level, terus class sama dengan form control, terus select 2. Nah, di sini kita buat option. Di sini pilih level. Levelnya ada apa aja? Kita buat pertama itu adminnya, admin, terus kasir, terus mungkin satu lagi adalah gudang. Oke, seperti ini. Kita cek hasilnya. Sorry. Oke.
Oke, yang selanjutnya kita untuk memilih nama tokonya ya. Jadi di sini seperti ini. Ini toko. Kemudian di sini pilih toko. Ininya juga diganti, disesuaikan dengan di tabel. Ini namanya adalah ID toko. Oke, kita refresh. Tapi ID toko ini saya pengennya ngambil dari tabel TBL toko. Nah, saya akan ambil nama atau tokonya dari TBL toko. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke controller user ya. Kita buat seperti ini. Variable isi ini toko, kita panggil seperti ini ya. This model user get toko. Kita buat dulu di sini construct-nya, function kemudian di sini parent construct, kemudian this load model toko. Model toko ini belum kita buat, sekarang kita buat ya. Di folder model kita buat file baru lagi. Model user ya, bukan model toko. Jadi buat model user. Nah, ini kita simpan dengan ekstensi .php. Jadi di controller user ini bukan model toko tapi model user. Oke, kita buat dulu di sini. PHP sini kelas model user extend CI model. Tadi saya di sini akan mengambil data toko di model user di fungsi get toko. Ini copy aja. Di sini kita buat public function jadi di sini langsung return this dbget. Saya akan mengambil datanya dari tabel tbl toko. Oke ya, jadi ini disimpan ke variabel toko. Nah, kita akan menggunakan ini di sini. Jadi di sini di bagian toko kita buat seperti ini, kita looping data tokonya. Jadi for each toko kita result seperti ini ya.
Kemudian di sini buat option value-nya ini PHP echo variable row ID toko. Kemudian di sini kita PHP echo variable row nama toko. Nah, di value-nya ini yang kita ambil atau yang nantinya kita akan simpan ke tabel user itu adalah ID-nya, bukan nama tokonya. Tapi yang ditampilkan di select option-nya itu adalah nama dari toko ini. Tapi yang disimpan ke tabel user di bagian ID toko ini yang disimpan adalah ID tokonya. Makanya di sini di bagian option value itu yang diambil adalah ID toko, bukan nama toko. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Refresh, klik tambah user. Nah, di sini sudah keluar ya. Nama tokonya ada 2, ada Sejahtera, ada Mentari. Oke, sekarang kita buat tombol simpannya di bawah. Di sini mungkin ini ya apa? Udahlah gitu aja dulu. Oke, kita buatnya di mana? Buatnya di sini. Jadi buatnya kita buat kelas. Namanya adalah modal footer. Di sini kita buat button. Tipenya button. Kelasnya ini BTN Danger. BTN MD, kemudian nama buttonnya adalah atau batal seperti ini. Oke, kita cek hasilnya. Oke, seperti ini, tapi kini kita geser ke sebelah kiri sama seperti yang kemarin. Kalau teman-teman masih ingat, kita tambahkan kelas yang namanya adalah full left. Oke, seperti ini. Kita refresh. Nah, tapi kalau diklik batal, ini harusnya dia menutup modal dialog ini. Oke, kita tambahkan seperti ini ya. Jadi di sini kita tambahkan data dismiss sama dengan modal. Oke, sekarang kita coba. Nah, sudah oke ya. Sekarang kita buat tombol simpannya untuk menyimpan data-data ini. Di bawah sini kita buat button. Tipenya adalah submit karena ini untuk mengirim data. Terus kelas BTN primary, BTN MD, namanya adalah simpan. Oke, kita cek. Nah, sekarang sudah ada. Mungkin di sini kita kasihkan ini ya. Jadi untuk yang berwarna merah ini harus diisi. Atau tidak usah lah, tidak perlu ya. Jadi kalau belum ada nanti dia minta harus diisi dulu. Ini juga
Nah, kita belum menambahkan untuk required-nya di bagian level dan toko. Oke, kita tambahkan di bagian level. Select name, kita tambahkan di sini required. Seperti ini. Kemudian ini copy, tambahkan juga di sini. Oke, sekarang kita refresh, kita coba lagi. Nah dia minta juga. Oke, sip ya, tinggal kita membuat proses simpannya. Oke, kita cari form. Nah, di sini ya, form action ini kita kasih metode actionnya itu kemana, kita arahkan ke ini, ke controller user, kemudian ke function simpan. Jangan lupa dikasih metodenya adalah post, seperti ini. Nah, kita sekarang ke controller user untuk membuat function simpan ini. Kita buat public function simpan. Kemudian seperti ini ya. Ini adalah username, is input post, ini diisi juga username. Kemudian ini di copy aja. Ini tadi ada password, kemudian ini ada level, yang terakhir adalah ID toko. Ini copy. Oke, ya, seperti ini. Kemudian data yang sudah ditangkap ini kita akan kirimkan variabel simpan sama dengan this model user simpan. Jadi data yang sudah ditangkap ke variabel data ini kita akan kirimkan ke model user, ke function simpan. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah variabel data ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek di sini if jika variabel simpan sama dengan true. Kemudian di sini kita buat flash datanya di session set flash data, namanya apa, namanya misalkan simpan, yang info yang mau dikirimkan apa, data berhasil disimpan. Oke, jika ini berhasil maka harus diredirectnya atau diarahkannya kemana? Diarahkannya tetap ke controller user ini sendiri, seperti ini. Jadi kalau berhasil dia akan diarahkan ke controller user, ke function index. Oke, sekarang kita membuat function simpan data di dalam model user simpan. Ini di copy, kemudian di sini kita buat function baru lagi. Jadi public function, kemudian kita this db insert. Nah, data ini mau kita simpan kemana? Mau kita simpan ke tabel user. Jadi ini nama tabelnya dulu, baru parameternya.
data yang mau disimpan itu apa yang ada di dalam parameter data ini. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita cek di user ini cuma ada satu ya. Untuk password ini belum terenkripsi, nanti kita di lain kesempatan di tutorial yang lain kita akan bahas untuk enkripsi password. Oke, selanjutnya adalah seperti ini. Kita coba insert dulu ya. Kita insert dulu datanya. Ini di refresh. Kita misalkan mau insert Jono, passwordnya Jono juga, kemudian levelnya di mana, dia levelnya sebagai kasir misalkan, di toko yang mana, di toko Sejahtera. Oke, kita simpan. Oke. Kita cek lagi ya. Di sini di bagian form ini saya ada yang salah. Jadi harusnya di sini harusnya ada index.php/user. Kalau sekarang kita cek di sini masih belum, datanya belum masuk karena kita salah mengarahkan actionnya. Oke, kita coba lagi. Di sini tadi apa? Jono, passwordnya juga Jono atau 123456, levelnya kasir, toko untuk toko Sejahtera. Disimpan. Nah, kita cek di sini Jono masuk apa enggak. Nah, di sini Jono sudah masuk. Passwordnya ini dia levelnya sebagai kasir. Nah, nanti kita akan bedakan. Jadi menu untuk yang akunnya levelnya sebagai kasir itu nanti hanya dapat menu penjualan. Kalau admin itu nanti mendapat keseluruhan menu dari aplikasi ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang saya akan mencoba ini ya, mengenkripsi data, mengenkripsi passwordnya. Jadi di sini saya tambahkan, saya mau pakai enkripsi itu menggunakan MD5 ya. MD5, jadi biar sekalian aja. Nah, seperti ini. Jadi ini kan sesuai yang diinputkan. Jadi kalau enkripsi itu nanti dia akan dienkripsi oleh MD5-nya itu. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan misalkan Jaka atau Joko. Passwordnya 1234 atau 123456678. Levelnya sebagai gudang, dia untuk toko Mentari Jaya. Oke, simpan. Kita cek di sini. Nah, sekarang di bagian password ini passwordnya bukan sesuai dengan yang diinputkan, tapi di sini adalah kode acak yang dihasilkan dari MD5-nya, enkripsi passwordnya. Oke, sekarang kita coba logout dengan akun Joko. Jadi Joko tadi passwordnya 123456678. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena kita harus membuat ini untuk membaca enkripsinya.
Jadi kita kembali lagi ke model, folder model, kemudian di model login. Kayak gini ya, jadi variabel pass sama dengan variabel atau pwd sama dengan md5. Kita copy aja seperti ini. Kemudian di ini kita ganti seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Joko, passwordnya 123456778. Nah, maka dia akan masuk. Meskipun tadi di Joko ini passwordnya tidak bisa kebaca atau acak seperti itu. Ini Joko, dia levelnya sebagai gudang. Harusnya gudang itu menunya bukan ini, tapi karena kita belum mengatur level akses loginnya, maka tampilannya masih sama dengan ketika login sebagai admin. Oke, kita nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan menampilkan isi dari tabel user ini ke dalam aplikasi kita. Jadi nanti kita bisa ngontrol untuk nama ini, dia itu levelnya sebagai apa, username-nya apa, passwordnya apa gitu. Oke, lanjut. Ini untuk model loginnya saya hapus. Untuk ya seperti ini. Jadi di sini kita seperti ini ya. Kita looping datanya. Jadi php echo jadi kita for each yang di looping datanya dari mana? Data dari toko ini. Toko result misalkan data. Teman-teman yang bingung diikuti aja ya. Oke, di sini kita buat tr, kemudian buat td. Nah, di sini php echo variabel nomor plus. Kemudian di sini kita buat inisialisasi dulu ya. Variabel nomor sama dengan 1. Kita cek di manajemen user. Di manajemen user ini datanya ada 2 katanya. Oh, salah teman-teman. Jadi kita buat lagi di sini. Jadi di sini user, ambilnya ke ini get user. Jadi ini kopikan aja yang di model, kita buat nama fungsinya tadi get user, maka ini ngambil ke tabel user. Oke, kita perbaiki di sini. Ini bukan tuku lagi, kita pakai yang user. Seperti ini. Oke, kita cek. Nah, di sini ada 3. Kalau kita cek di tabel di database, datanya juga ada 3. Oke, kita lanjut ke
sini variable row atau variable data, ini username, kita copy lagi ya. Terus ini kita ganti ke password, terus ini kita ganti ke level. Nah, sekarang sudah ini, kemudian kita tampilkan juga ini tokonya apa gitu ya. Kalau kita langsung begini mesti dia nggak mau. Kalau gini dia mau. Tapi kalau aku mau manggil nama tokonya, ini pasti nggak mau. Kalau saya ketik begini dia nggak mau. Ya, terjadi error. Kenapa? Karena ini nama toko di kolom sini nggak ada. Yang ada cuman ID toko. Artinya tabel user ini berelasi dengan tabel toko. Maka kita membutuhkan query join. Oke, kita kembali ke model user. Jadi bukan seperti ini. Jadi query-nya this db select, yang di select apa semua. Oke, sorry, this db select semua, this db from user, kemudian ini kita joinkan this db join, kita joinkan dengan tabel toko berarti di sini user.id toko sama dengan toko.id toko. Kemudian di sini return this db get. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah benar ya. Jadi ini perlu relasi tabel karena tabelnya sudah ada relasi. Oke, seperti biasa kita buat untuk aksi ini di view, kembali ke view. Di sini kita buat TD satu lagi. Yang pertama ini untuk edit. Kemudian yang satunya ini untuk delete. Ini kita kasih kelas btn kasih label aja ya. label sukses. Ini kita copy aja, ini ganti labelnya ini untuk diganti ke danger. Oke, ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat kita akan memodif URL ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih ada index.php-nya. Kita nanti akan membuang ini ya, jadi biar lebih URL-nya biar lebih bagus gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita ke application config, terus di bagian file config.php kita buka, kemudian kita cari config index.page. Ini kita buang index.php nya seperti ini. Nah, setelah dibuang kita buat file htaccess di dalam root ini, di dalam
Di folder app kasir kita klik kanan new file, kita simpan ya dengan nama seperti ini .ht_access. Jadi namanya ht_access tanpa ekstensi apapun. Jangan lupa di awalnya ini ada titik. Oke, ini kita simpan. Di sini kode igniter. Nah, di documentation karena kita pakai yang versi 3 ya, jadi kita buka yang online ini. Kemudian kita cari dulu. Kemudian di general topic ini ada kode igniter URLs. Nah, kita sekarang cari di bawah ini ya, removing the index.php file. Ini copy. Kemudian pastekan di file ht_access. Oke, kemudian disimpan. Ini di close. Ini di close juga. Nah, sekarang sorry ya teman-teman, kemarin saya lupa membuat itu. Jadi di sini di menu dashboard ini kan masih ada index.php-nya. Jadi sekarang kita ke folder view, cari, kemudian buka file menu.php. Di dashboard ini di bagian link kita buang aja index.php-nya, jadi langsung manggil controllernya dashboard seperti itu. Oke, disimpan. Sekarang kita cek ke dashboard. Nah, sekarang di bagian URL ini sudah tidak ada lagi yang namanya index.php. Oke, sekarang ke manajemen toko. Manajemen toko ini masih ada ya. Di menu manajemen toko ini kita buang aja seperti ini. Oke, sekarang kalau kita refresh, nah di sini sudah tidak ada juga. Kemudian di manajemen toko, di user ini juga hapus. Oke, kita klik. Nah, sudah tidak ada. Oke, di tombol tambah user, tombol di menu manajemen toko ini, di tombol tambah toko baru, kita buka ya, kita cari di mana, di folder toko, view toko, di bagian form. Di bagian form ini ya, ini kan kita masih manggil index.php, ini dihapus saja, nggak bermasalah. Oke, kita cari juga yang di bawah, yang ini kita hapus juga. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di bagian 7. Nanti kita akan membuat edit dan delete data user seperti itu, dan mungkin nanti kita akan mengatur hak akses dari akun yang dari level akunnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari setiap level akunnya itu nanti dapat menunya beda-beda. Jadi misalkan admin
Admin ini nanti dapat keseluruhan menu. Untuk kasir mungkin untuk hanya dapat yang menu penjualan, untuk gudang mungkin nanti bagian stok dan selainnya. Oke, sekian. Kalau teman-teman suka dengan tutorial ini atau konten video ini, silakan subscribe channel ini, like dan share untuk perkembangan dari channel ini. Apabila ada masukan atau permasalahan yang teman-teman hadapi, silakan nanti tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu, kalau ada masukan nanti saya akan perbaiki, seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini. Sampai berjumpa kembali di bagian 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.